Wait. Jadi kita pikir dia kayaknya memang, jadi dari dulu Laura itu selalu takut sendiri, nggak harus selalu ada yang temenin gitu. Kalau kita keluarga mikir kalau langsung dikubur kan dia nanti sendirian. Jadi untuk beberapa hari kita mau dia pulang dulu ke rumah supaya ada yang temenin dulu sampai kita semua siap, terus nanti kita akan taruh Laura di tempatnya. Abu tulangnya. Tulangnya itu untuk dibawa. Taruh di rumah 40 hari, nanti baru kita taruh di rumah Abu. Dekat-dekat rumah. Biar tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kalau kita kangen kita ke rumahnya dia. Tebar ke laut ya, Ancol besok. Pastilah Tuhan terima semua dia. Lihat aja kan, begitu baiknya dia, sampai semua orang bantuin dia sampai pemakamannya ini begitu indah. Tante juga nggak nyangka, pasti dia sukain pemakaman ini, dia suka banget ini. Semuanya bagus, bersih ya kan, dia pasti suka bajunya, sepatunya, kita pilihin yang dia suka semua. Doain aja buat Laura, maafin kesalahannya yang sengaja ataupun nggak disengaja, tolong diikhlasin biar jalan ke surga dia lebih mudah. Jadi kronologinya itu kita pergi ke podcast. Nah, di saat pergi di perjalanan Laura juga memang udah sesak nafas karena asam lambung juga. Saat pulang kita tidur jam 5 pagi ya. Kita tidur jam 5 pagi. Terus jam setengah 9 ya. Mama masih suapinin Laura 1 sendok madu. Terus Laura masih sempat bilang rasanya manis. Dia bilang gitu. Iya, aku dari dulu aku suka make upin Laura emang. Terus kemarin aku pas setelah dimandiin, aku request ke masnya, aku mau bantuin, nggak full aku semua, aku bantuin untuk pakein blush onnya sama untuk pakein lipstick karena aku tahu dia nggak terlalu suka makeup yang menor, jadi aku sebisa mungkin bikin supaya itu masih tetap mukanya Laura. Ya itu dia yang bikin kita tuh terharu sekali, maksudnya gimana ya, ini anak masih muda, terus dia mengalami kejadian yang siapa yang mau kayak gitu kejadiannya, apalagi ibunya itu kan pasti ya dia berusaha kuat aja untuk supaya anaknya nggak sedih, dan masa depannya dia tuh kan ibaratnya tiba-tiba dalam satu malam ya gimana ya, ngerti gak sih? Gitu langsung bangun, loh kok gue udah begini gitu. Tapi dia berusaha untuk sembuh, ngobrol sama gue. Ada tuh gue main-mainin kakinya, gue bilang, ini masih kerasa gak? Masih kak? Kalau ini kerasa. Kalau gue cubit gini kerasa gak? Kerasa. Berarti masih bisa sembuh ini Laura.
Iya Kak, iya, karena sarafnya itu masih terasa, berarti chance 50% ada. Jadi gejala yang ditimbulkan oleh Laura pada kasus SGI itu dengan tipe berat seperti itu, simptomnya itu dia itu merasa terjadi kelumpuhan, tidak bisa bergerak sama sekali untuk dari kakinya, juga dulu waktu saat pertama juga pada tangannya juga. Nah sekarang karena sudah dilanjutkan terapi, tangannya sudah bisa digerakin, udah bisa diangkat, cuman nggak full, nggak maksimal. Tangannya yang sebelah kiri juga dia bisa menggenggam, memegang ya, tetapi belum bisa untuk menggenggam gitu, karena belum full LGS-nya, luas gerak sendinya. Terus habis itu, nah kaki ini yang masih terjadi lumpuh, tidak ada nilai otot sama sekali, spastik, kaku, jadi tidak bisa dikondisikan oleh dia sendiri. Yang penting tadi Gaga udah menyampaikan duka cita yang sangat mendalam dari lubuk hatinya sendiri, itu yang terpenting. Dan itu udah disampaikan. Yang kedua, tadi orang tua Gaga itu sempat datang ke tempat duka untuk melayat ya. Jadi datang ke sana dan sudah, walaupun tidak bertemu. Oh kita kan maafin, kita memang maafin kok. Tapi hukum tetap hukum, karena aku memang gak nganggap ini kecelakaan, aku nganggap ini kelalaian. Tanggal kalau nggak salah 2 November ya kalau nggak salah. Begitu tahap 2 lah pokoknya. Atas laporan ditahannya, atas laporan apa Bang? Yaitu adanya kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Yang menyebabkan? Korbannya luka berat. Di ini, rutan Satlantas. Di rutan? Satlantas Metro Jakarta Timur. Sejak tahap 2, saya tidak ingat pastinya, sekitar tanggal 2 November kalau nggak salah ya. Yang jelas gini, kami tetap konsisten dengan apa yang ada di dakwaan kami, karena dakwaan kami dulu 310 ayat 3, ya tentunya hanya sebatas itu yang bisa kita ajukan tuntutan nanti. Jadi kalau di luar pasal yang kita dakwaan nggak bisa. Tadi kita agendanya akhirnya pemeriksaan ahli, mendengarkan pendapat ahli, tapi ahli yang bersangkutan masih berhalangan hadir hari ini. Jadi kita minta waktu tunda hari Selasa lagi. Selasa depan insya Allah mudah-mudahan ahli sekalian, kalau nanti kita panggil yang bersangkutan tadi atas permintaan itu bisa hadir, syukur. Ya, sebagai orang tua tentunya karena rasa sayang kita ya pastinya seperti itu. Lalu kemudian suka nggak suka, lalu kemudian mau nggak mau, tetap harus dijalani sama Gaga, dan saya selaku orang tuanya berkewajiban untuk mendampingi, memberikan semangat, memberikan motivasi ke dia bahwa ini semua adalah musibah yang harus kita hadapi. Tentunya karena semua aktivitas, semua apa yang kita lakukan menanggung resiko. Itu sudah pasti, resikonya baik buruk itu sudah pasti, besar atau kecil resiko itu tergantung dari kita. Nah mungkin hari ini Gaga harus berusaha menerima tanggung jawabnya kan seperti itu. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan ada orang lain yang tercederai. Nggak terbebani dalam pengertian bahwa ini bentuk tanggung jawab, bentuk kasih sayang saya yang bisa saya lakukan untuk saya saat ini. Bahkan nyawa sekalipun akan saya berikan buat anak saya. Sanksi sosial sudah luar biasa sekali. Sanksi yang justru yang paling berat itu kan adalah sanksi sosial yang harus dihadapi hari ini. Ketimbang sanksi hukum yang taruhlah kalau ancaman di 310 ayat 3 itu adalah 5 tahun. Tetapi sanksi sosial ini kan tidak berkesudahan. Dan sekarang dia sudah merasakan sanksi sosial itu. Dia sudah menghadapi itu dan itu tekanannya sangat luar biasa. Buat saya, terutama buat dia ya. Buat saya pun rasanya luar biasa. Capek kita. Itulah makanya kami dengan saya terutama dengan Gaga bisa
selalu saling menguatkan karena semua sama-sama mengerti. Buatkan mungkin kalau masih keburu nanti, kalau nggak besok diajukan. Biar itu keputusan majelis, karena kan nanti seperti apa, apakah jaksanya keberatan. Yang penting keinginan Gaga untuk bisa melayat itu mungkin kalau tidak bisa bertemu dengan jenazahnya atau tidak bisa melayat jenazahnya, mungkin bertemu dengan orang tuanya. Ya itu resiko harus dihadapi. Itu resiko harus kita hadapi. Insya Allah kalau diberikan izin oleh majelis hakim, saya akan mendampingi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.